Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nia. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu metode dalam sistem mendukung keputusan, yaitu metode Simple Additive Weighted atau yang biasa kita kenal dengan metode SAW. Sistem mendukung keputusan atau SPK adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Dalam dunia nyata, keputusan seringkali melibatkan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Nah, oleh karena itu, berbagai metode telah dikembangkan untuk membantu proses tersebut. Salah satunya adalah metode SAW, yang dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot karena hasilnya diperoleh dari penjumlahan nilai yang sudah dikaitkan dengan bobot masing-masing kriteria. Konsep utama dari metode SAW adalah menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan atau bobot. Nilai dari setiap alternatif terhadap kriteria kemudian dinormalisasi agar memiliki skala yang sama lalu dikalikan dengan bobot tersebut. Hasil lahir dari proses ini berupa nilai total dan alternatif dengan nilai tertinggi dianggap sebagai keputusan terbaik. Dengan kata lain, metode SAW menghitung skor akhir dari setiap alternatif melalui nilai-nilai yang telah diberi bobot. Proses dalam metode SAW terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, tentukan kriteria dan bobotnya. Misalnya, kriteria harga, kualitas, dan daya tahan. Yang kedua, buat tabel keputusan yang berisi nilai setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria. Yang ketiga, tentukan jenis kriteria. Apakah kriteria tersebut termasuk kriteria benefit atau termasuk cost? Nah, perbedaan dari benefit dan cost itu, kalau benefit semakin tinggi nilainya, maka akan semakin baik. Sedangkan cost semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik. Keempat, lakukan proses normalisasi agar semua nilai berada dalam skala yang sama. Nah, untuk kriteria benefit menggunakan rumus nilai dibagi nilai maksimum. Kalau untuk cost, nilai dibagi nilai minimum. Kelima, hitung nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan hasil kali antara bobot dan nilai normalisasi. Yang terakhir, alternatif dengan nilai preferensi tertinggi adalah pilihan terbaik. Metode SAW memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, metode ini sangat mudah dipahami dan diterapkan, bahkan oleh pengguna yang bukan ahli matematika. Kedua, perhitungannya sederhana dan efisien. Ketiga, metode SAW mendukung berbagai jenis kriteria, baik yang bersifat benefit maupun cost. Dan terakhir, hasil perhitungannya transparan sehingga mudah dijelaskan ke pengambil keputusan. Namun, seperti metode lainnya, SAW juga memiliki beberapa kelemahan. Hasil akhirnya sangat bergantung pada akurasi penentuan bobot kriteria. Jika bobot tidak ditentukan dengan tepat, hasil keputusan bisa menjadi tidak akurat. Selain itu, SAW tidak mempertimbangkan hubungan atau ketergantungan antar kriteria, sehingga kurang cocok untuk kasus yang kompleks. Dan yang terakhir, metode ini kurang efektif bila digunakan untuk data yang bersifat subjektif tinggi, karena sulit dinormalisasi secara konsisten. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memecahkan salah satu contoh soal. Di sini, sebuah institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit laboratorium sistem informasi. Nah, ada 4 kriteria yang akan digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu
tes pengetahuan IT, praktek instalasi jaringan, tes kepribadian, dan tes pengetahuan agama. Nah, pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Untuk kriteria C1, bobotnya 35%, untuk C2, bobotnya 30%, C3, 25%, dan C4, 10%. Ada 6 karyawan yang akan menjadi kandidat atau alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit, yaitu A1, A3, A4, A5, dan A6. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, pertama, kita harus menentukan daftar alternatif. Di sini daftar alternatifnya itu ada A1, A2, A3, A3 sampai A6. Nah, kemudian kita akan menentukan bobot. Bobot di sini itu sudah ditentukan di soal, yaitu untuk kriteria C1 bobotnya 35%, untuk C2 30%, C3 25%, dan C4 itu 10%. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenis kriteria. Apakah kriteria tersebut termasuk dalam benefits atau cost? Untuk kriteria C1 itu termasuk benefits. Untuk kriteria 2 itu benefits, kriteria 3 benefits, dan kriteria keempat itu termasuk cost. Kemudian kita akan mengisi nilai. Nah, nilai ini diperoleh dari hasil survei. Misal nilainya itu ya kriteria C1 untuk alternatif 1 itu 80 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi nilai ke dalam skala yang sama. Nah, untuk kriteria yang termasuk benefits, rumusnya itu menggunakan nilai maksimum. Untuk yang cost itu menggunakan minimum. Selanjutnya, kita akan membagi nilai normalisasi dengan bobot kriteria. Seperti ini, yaitu nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimum kriteria. Maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil untuk masing-masing alternatif. Hasil itu diperoleh dari seperti ini rumusnya. Nilai normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membandingkan dan membuat peringkat alternatif. Alternatif dengan nilai tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Di sini alternatif dengan nilai tertinggi itu ada di alternatif 4. Maka peringkat pertama itu adalah alternatif 4. Nah, itu dia penjelasan dari salah satu metode yang biasa digunakan dalam SPK, yaitu metode SAW. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.